Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, kalau kita sudah berjumpa, maka akan ada tema-tema terkini dan tema-tema masa lalu seputar sepak bola, seputar olahraga dari seluruh dunia yang akan kita bahas. Dari Indonesia, dari Malaysia, dari Singapura, dari ASEAN, dari Asia, dari Eropa, macam-macam akan kita bahas. Nah, untuk hari ini kita akan bicara tentang Piala Dunia 2022, saudara-saudara. Dan perkembangannya dan banyak hal lagi tentang itu, dan mengapa negara ASEAN ini kesulitan untuk lolos ke Piala Dunia, kecuali tahun 1903 berapa itu ya, 34 atau 38 itu yang waktu Hindia Belanda tampil di Prancis. Nah, kita akan bahas di edisi kali ini. Nah, saudara-saudara, Piala Dunia 2022 ini akan dimulai sebentar lagi, tanggal 20 November 2022 di Qatar. Tetapi saudara-saudara, ini yang bikin heran saya. Di Indonesia ya, saudara-saudara ya, teman-teman ya, kawan-kawan di Malaysia, saya kasih tahu, gaungnya tidak ada. Sangat sepi. Saya nggak tahu kalau di Malaysia itu seperti apa, atau di luar sana, di negara-negara ASEAN lain itu seperti apa. Tapi kalau di Indonesia itu gaungnya sepi sekali, seperti tidak ada apa-apa gitu. Padahal biasanya ya, kalau ada event-event seperti itu, Piala Asia, Piala Dunia, Piala Eropa ya, bahkan Piala Asia, AFF atau apalah, sepak bola itu selalu, apalagi nih Piala Dunia, itu biasanya itu gaungnya udah terasa, sudah ya sejak berapa bulan yang lalu udah lagu soundtracknya Piala Dunia udah diputar di mana-mana, terus maskotnya udah ada di mana-mana, terus di televisi itu udah iklan pertandingan itu udah berseliweran. Tapi yang terjadi kali ini tidak. Entahlah apa yang menyebabkan. Apa karena mungkin masalah di luar sepak bola itu lebih banyak di Qatar, saudara-saudara. Karena mulai dari isu hak asasi manusia, isu LGBT, isu macam-macam itu, dan itu mungkin bisa jadi seperti itu, membuat sepertinya kurang ramai, kurang minatnya orang terhadap Piala Dunia mungkin agak berkurang, saudara-saudara. Terus apalagi juga sejak awal itu penunjukan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia itu memang kontroversial, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara ingat, orang-orang yang dulu milih Qatar itu sekarang udah banyak diganti di FIFA. Bahkan beberapa harus berhadapan dengan pengadilan, dengan mahkamah, karena korupsi. Mereka korupsi. Korupsi, jadi rasuah gitu. Mereka rasuah. Nah itu, dan itu udah terbukti memang, karena ada Sepp Blatter ditangkap, Michel Platini ditangkap juga di pengadilan sana, di pengadilan Swiss, di mahkamah di Swiss sana. Terus baru-baru ini Sepp Blatter juga buat pengakuan kan, dan itu juga pengakuan lama sebenarnya, tapi baru-baru ini dia ada interview baru dengan media di Swiss. Dia bilang penunjukan Qatar itu karena faktor politiknya Prancis. Jadi waktu itu Presiden Nicolas Sarkozy meminta Michel Platini supaya Qatar jadi tuan rumah, karena Michel Platini waktu itu kan presiden UEFA ya, punya suara.
Terus tujuannya politik karena dia ingin ada karena waktu itu kan kalau konteksnya kan Paris Saint-Germain PSG itu mau dibeli sama Qatar yang sekarang dimiliki oleh Qatar itu. Nah, itu jadinya ada lobby-lobby politik tingkat tinggi menunjukkan Qatar. Kenapa sebenarnya FIFA mau memberikan Piala Dunia 2018 itu kepada Amerika Serikat? Karena 2018 di Rusia, 2022 alangkah eloknya kalau diberikan kepada Amerika sebagai musuh dari Rusia, musuh persaingan lah itu. Selain itu juga infrastruktur fasilitas di Amerika jauh lebih bagus. Nah, kenapa FIFA tidak setuju penunjukan Qatar? Karena Qatar itu negara kecil, kata Sepp Blatter. Piala Dunia itu adalah ajang yang besar, event yang besar, dan Qatar ini terlalu kecil untuk menjadi tuan rumah dan nggak cocok katanya begitu, karena itu jarak dari satu kota itu dalam satu kota aja itu di Doha, stadionnya di situ semua gitu, hanya beberapa yang di luar. Nah, itu salah satu alasan mengapa FIFA sebenarnya nggak mau memberikan Qatar, tapi karena lobby dari Michel Platini dan Prancis dan pemerintah Prancis, Presiden Nicolas Sarkozy, jadilah Piala Dunia itu ke Qatar. Dan sekarang jadinya kan seperti ini, kacau. Orang di Eropa sana ribut soal tenaga kerja pembangunan stadion itu diperlakukan tidak manusiawi. Kebanyakan adalah dari India, Pakistan, Bangladesh, dari Nepal, dari Sri Lanka, begitu. Jadi itu mereka memprotes itu. Selain itu juga ada banyak faktor lain yang membuat orang-orang di barat itu keberatan. Piala Dunia ini sebenarnya negara Asia Tenggara ini udah pernah diwakili. Diwakili oleh Hindia Belanda itu ya sekarang jadi Indonesia itu. Jadi dulu itu Hindia Belanda menggantikan Belanda tampil di Piala Dunia di Prancis. Waktu itu tidak ada model kualifikasi, tidak ada, semuanya undangan. Jadi undangan yang harusnya dipakai di Belanda mereka nggak berangkat karena ada masalah apa gitu. Terus ditunjuklah yaitu Hindia Belanda. Nah, Hindia Belanda sekarang menjadi Indonesia. Waktu itu yang maju adalah asosiasi, namanya itu Netherlands Indische Football Union, NIVU. NIVU itu asosiasi yang dibentuk oleh Hindia Belanda, miliknya Hindia Belanda. Nah, asosiasi yang miliknya Indonesia itu namanya PSSI, Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia dulu namanya. Sekarang Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Football Association of Indonesia. Nah, walaupun itu diberangkatkan oleh NIVU, Netherlands Indische Football Union, pemainnya juga pemain dari orang-orang pribumi Indonesia, pribumi sinilah. Ada orang Jawa, ada orang Makassar, ada orang Sunda, ada keturunan dari Tionghoa, ada orang Eropa sendiri, begitu. Jadi dulu itu orang Eropa itu juga, orang-orang keturunan Belanda itu banyak di Indonesia, saudara-saudara. Banyak di Indonesia, mereka ya hidup berbaur seperti orang Indonesia pada umumnya sampai setelah kemerdekaan. Setelah merdeka, ya mereka masih di sini. Kemudian pada waktu itu ada masalah dengan Irian Barat, dengan konfrontasi dengan Irian Barat. Kemudian Presiden Soekarno menasionalisasi semua aset-aset Belanda di Indonesia. Akibatnya banyak orang Belanda pergi dari Indonesia. Sebelumnya waktu terjadi pengakuan kedaulatan juga banyak orang Belanda juga pergi. Sisanya masih bertahan meneruskan bisnis karena ada dijamin bahwa semua usaha orang-orang Belanda itu tetap boleh
berjalan lagi di Indonesia. Tapi kemudian setelah ada yaitu konfrontasi lah Irian Barat itu, waktu itu perang dengan Irian Barat, memperebutkan Irian Barat, Papua sekarang, Papua Barat itu. Nah, itu terjadi nasionalisasi semua, terus semua perusahaan Belanda jadi milik Indonesia. Banyak orang Belanda pergi dari Indonesia, dan sekarang keturunan mereka mau dibawa pulang lagi ke Indonesia untuk bermain di tim nasional Indonesia dengan program naturalisasi itu, begitu. Jadi itu sejarahnya begitu. Nah, udah banyak orang-orang yang seperti itu, keturunan Belanda yang di Indonesia yang dinaturalisasi itu udah ada sejak 2010 2011 itu. Waktu itu ada orang-orang seperti Johnny van Burgering, terus Stefano Lillipali, nah itu Rafael Maitimo, terus siapa lagi tuh, Tony Castle, Ruben Warbanaran, terus Sergio Van Dijk. Nah, itu terus berlanjut terus sampai sekarang. Orang-orang seperti, termasuk seperti itu, siapa itu? Jordi Amat. Jordi Amat enggak ya? Jordi Amat Spanyol, bukan. Terus Sandy Walsh, Shane Patinama, begitu. Itu usaha mereka itu dulu begitu. Orang tuanya berasal dari Indonesia, bukan orang tuanya, neneknya, kakeknya itu ada yang orang Indonesia asli, ada yang orang Belanda tapi lahir dan besar di Indonesia, di Hindia Belanda. Kemudian waktu jadi Republik Indonesia ya masih di situ, begitu. Nah, Piala Dunia, apalagi kita kok jadi ngelantur ya. Oh ya, kembali lagi ke Piala Dunia tadi. Nah, Piala Dunia 19 itu, Piala Dunia di Prancis itu 1934 atau 1938 lah itu, lupa lah itu. Nah, setelah itu tidak ada lagi saudara-saudara dari Asia Tenggara yang tampil di Piala Dunia. Perjuangannya sangat panjang, tapi negara Asia selalu lolos, kayak Korea itu yang paling sering, terus Jepang itu udah berturut-turut lolos dari tahun 19. Nah, negara ASEAN ini, anggota AFF ini, Federasi Sepak Bola ASEAN ini, Asia Tenggara ini, ya mentok-mentoknya selalu di babak putaran akhir. Kebanyakan tradisinya Thailand. Nah, yang edisi kualifikasi Piala Dunia 2022 ini Vietnam yang mencapai di putaran akhir kan. Tapi ya kemudian hasilnya mengecewakan karena ya memang levelnya berbeda, saudara-saudara. Terus bagaimana supaya ada perwakilan Asia Tenggara lagi main di Piala Dunia? Yaitu butuh keberuntungan dan butuh kerja keras, saudara-saudara. Wah, salah satu cara yang paling efektif itu ya menjadi tuan rumah. Kalau Anda bisa menjadi tuan rumah, ya join negara ASEAN, misalnya Indonesia, Malaysia, join bidding bersama untuk jadi tuan rumah. Atau Indonesia, Malaysia, Thailand, atau tambah Singapura, Malaysia, atau Singapura, Malaysia, Indonesia, atau Thailand, Vietnam, begitu. Jadi sistem begitu itu akan mudah. Nah, itu butuh kerjasama dari negara-negara yang mau mencalonkan diri. Karena begini, saudara-saudara, sekarang ini FIFA lebih senang kalau ada negara yang bidding Piala Dunia itu bersama. Nanti contohnya ini tahun 2026 Piala Dunia itu akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. 3 negara kan di Amerika Utara, North Amerika. Terus ada lagi, mana lagi? Spanyol dan Portugal itu juga mencalonkan diri. Mereka bidding jadi tuan rumah Piala Dunia berapa ya? 1930 atau berapa gitu. Nah, itu
Ada lagi Benelux, Belgia, Nederland, Luxembourg juga sama. Terus ada banyak lah di Afrika juga, mereka Maroko, Tunisia itu juga berencana mengajukan tuan rumah bersama. Jadi ada baiknya kalau mau ya seperti itu, bisa diambil Indonesia, Malaysia, Singapura, cukup lah 3 negara serumpun. Ya kan, infrastrukturnya ada. Stadion di Indonesia pengalaman mau menggelar Piala Dunia U20. Malaysia juga stadionnya ada banyak, bagus. Pernah jadi tuan rumah Piala Dunia U20 juga. Singapura setiap tahun jadi sasaran ini, kunjungan klub-klub sepak bola luar negeri. Manchester United, Liverpool pada main di Singapura. Thailand juga bisa kita libatkan kalau mau. Itu salah satu cara paling mudah. Nah, cara lainnya adalah ya berkompetisi. Tapi ya itu susah kalau berkompetisi, saudara-saudara, karena ya level Asia Tenggara memang tetap di bawah. Kalau negara Asia hanya punya tiket 4 atau 5 setiap Piala Dunia digelar. Ya dengar-dengar nanti akan Piala Dunia berikutnya akan ada 48 tim di Piala Dunia di 1926. Itu berarti kemungkinan akan ada penambahan jumlah anggota, jumlah peserta. Nah, itu bisa dimanfaatkan Asia, AFC, ASEAN bisa AFF, ASEAN Football Federation itu bisa melakukan lobby ke FIFA atau ke AFC supaya terjadi penambahan jumlah itu ditambah. Di jumlah pesertanya bisa ditambah. Nah, mungkin bisa tambah 10 gitu ya. Nah, kalau jumlah pesertanya Piala Dunia dari wakil ASEAN bisa ditambah, bisa 10 atau 8 atau ya 2 kali lipat dari yang jumlah sekarang. Sekarang kan 5, 4 gitulah, nggak lebih jauh, nggak jauh-jauh dari situ. Itu bisa ditambah, misalnya ada 8, ada 10. Itu peluang Asia Tenggara meloloskan salah satu wakilnya terbuka, saudara-saudara. Ya entah Thailand atau mana itu, Vietnam. Itu yang paling masuk akal. Kalau Indonesia atau Malaysia ya agak susah lah. Agak butuh perjuangan dan butuh waktu lah. Karena ya kalau Thailand saya percaya kemungkinan bisa, karena begini, cara main Thailand itu udah mirip-mirip Jepang, Korea begitu. Mereka taktis mainnya. Kalau di Indonesia atau di Malaysia masih kebanyakan menggiring bola, itu tidak efektif. Tapi pelan-pelan sudah mulai berubah, dan itu ya akan bagus ke depannya kalau persaingan itu terjadi di Asia Tenggara ini, saudara-saudara. Dan ya itu salah satu caranya. Cara lain adalah lewat politik. Gimana caranya? Politik olahraga ya, maksud saya melobi lah, dilobi. Qatar itu bisa jadi tuan rumah Piala Dunia karena lobby kan. Nah, terus mana lagi? Eropa itu bisa punya jatah banyak juga karena lobby. Jangan salah, lobby itu penting di dalam olahraga sepak bola. Kayak FIFA itu nggak hanya urusan menang kalah, harus menang kalah di lapangan juga. Kadang faktor lobby itu penting gitu loh. Faktor untuk melobi supaya khususnya peraturan, regulasi kayak gitu bisa diakali dengan lobby-lobby itu. Kalau itu berhasil ya bagus lah. Yang gini, kalau ada negara ASEAN yang lolos ke Piala Dunia itu yang untung
bukan hanya negara itu, saudara-saudara, kawasan ini nih juga untung gitu loh. Kawasan ini diperhitungkan dan level sepak bolanya akan naik, itu udah otomatis seperti itu gitu. Jadi bukan hanya misalnya Vietnam yang lolos loh, ya itu bagus, berarti Indonesia juga harus senang. Indonesia juga bisa masuk, bisa senang karena akan ada tetangganya yang tampil di Piala Dunia begitu. Nah, upaya menjadikan ASEAN tuan rumah itu sebenarnya sudah terjadi, saudara. Tahun 2019 itu waktu itu gini, 2019 itu ada KTT ASEAN. Nah, terus 4 kepala pemerintahan dan kepala negara tuh, kalau nggak salah, dari Thailand, Indonesia, Malaysia sama Vietnam, mereka mau menjajaki kemungkinan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Nah, itu waktu itu Indonesia, Presiden Jokowi itu udah tertarik, setuju sama Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-o-cha. Terus Perdana Menteri Malaysia kemudian dihubungi, terus Presiden atau Perdana Menteri Vietnam gitu, mereka juga setuju. Nah, ini tinggal kita tunggu aja realisasinya, saudara-saudara, karena itu mereka itu tahun 2019, sekarang udah 2022. Nah, ya itu harus didukung juga karena itu bagus gitu loh. 4 negara, ya kayak dulu kan waktu Piala Asia 2007, kalau saudara-saudara ingat, itu kan juga 4 negara, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam. Dan Vietnam yang lolos ke perempat final. Indonesia, Malaysia, Thailand gagal semuanya di fase grup. Nah, ini akan menarik karena ya seperti yang saya bilang, saudara-saudara, FIFA itu memang dia lebih senang Piala Dunia itu diselenggarakan di beberapa negara. Jadi co-host, tuan rumah bersama gitu. Itu mereka kedepannya mereka akan lebih senang seperti itu. Piala Eropa kan juga udah mencoba tuh kemarin waktu Piala Eropa 2020, Euro 2020 yang mundur ke 2021 karena pandemi itu kan juga di banyak negara tuh itu ininya Michel Platini itu kayak gitu. Nah, Piala Dunia juga dibikin kayak gitu. Jadi satu regional, kalau ASEAN ya udahlah cocok itu. Tinggal realisasinya aja, dan saya rasa harus didukung lah nanti kalau memang itu benar-benar direalisasikan. Ya paling masuk akal 2034, karena 2030 kan sebentar lagi biddingnya. Ya itu udah nggak mungkin lah, nggak kekejar. Kalau 2034 atau 38 lah itu baru mungkin bisa. Itu harus kita dukung, saudara-saudara. Itu akan menyatukan seluruh masyarakat di kawasan ASEAN itu, saudara-saudara. Oke, saudara-saudara, kita sudah bicara panjang lebar hari ini. Kita sudah membahas banyak hal. Kita sudah ngomong asal-asalan. Namanya juga komentator gadungan, saudara-saudara. Kita udah ngomong lah banyak hal lah. Kalau ada salah-salah ya saya mohon maaf, saudara-saudara. Kalau ada itu sebuah kebenaran ya memang itu benar. Kalau ada waktu kita akan sambung lagi dengan tema-tema dan topik-topik lain yang jauh lebih menarik, saudara-saudara. Dan jangan lupa like, share, and subscribe channel Komentator Gadungan agar tetap eksis. Dan jangan lupa ikuti media sosial Komentator Gadungan, ada di Facebook dan di Instagram. Tinggal dicari aja di situ dan kemudian di follow. Oke, saudara-saudara, jangan lupa sampai ketemu lagi di edisi selanjutnya. Salam olahraga dan merdeka.